Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Indra Pramana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Keuangan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang telah saya buat. Bisnis plan yang telah saya buat merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah yang saya tempuh, yaitu manajemen kewirausahaan. Di sini saya telah membuat bisnis plan dengan tema kuliner, dan produk yang saya buat yaitu bakwanku. Bisa dilihat the right brand business plan yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat bisnis plan dengan tema kuliner, dan di mana di dalam direct business plan yang telah saya buat terdapat 8 bagian. Yang pertama itu executive summary, yang kedua company overview, yang ketiga product and service, keempat marketing and sales plan, yang kelima strategi and implementation, yang keenam manajemen team, yang ketujuh itu financial plan, dan yang terakhir atau 8 appendix atau lampiran. Langsung aja ke yang pertama, yaitu executive summary. Yang pertama itu executive summary. Bisnis kuliner masih menjadi sektor usaha yang paling banyak diminati dan dikembangkan saat ini. Bahkan dapat dimiliki dengan modal yang tidak banyak, sudah dapat menjalankan bisnis makanan dan menikmati keuntungan. Kuliner tradisional dari suatu tempat juga menjadi peluang untuk berbisnis dengan inovasi kekinian agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Camilan tradisional yang kini naik kelas diantaranya adalah bakwan. Namun camilan ini bukan bakwan seperti yang biasa ditemui pada umumnya. Namun bakwan yang kami buat adalah bakwan gorengan khas Pontianak, Kalimantan Barat. Bakwan koi merupakan bakwan kekinian yang terinspirasi dari bakwan Pontianak yang berbentuk mangkuk seperti serabi. Bakwan ini hasil adonan tepung terigu yang dicampur dengan kucai dengan tambahan topping yang terdiri dari 4 varian, yakni udang rebon, ikan teri, potongan sosis, dan pedas rawit. Bakwan ini punya tekstur garing bagian luar namun lembut bagian dalamnya. Bakwan koi merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner. Kami memilih usaha di bidang kuliner ini karena bidang ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang kami miliki untuk mengembangkan usaha ini. Bisnis ini didirikan atas pertimbangan beberapa aspek, di antaranya mudah didapat, harga relatif terjangkau, dan digemari masyarakat umum. Yang kedua, company overview. Bakwan koi diproduksi sendiri dalam bentuk usaha makanan gerobak. Bakwan koi juga terletak di Desa Sigong, Kecamatan Lemabang, Kabupaten Cirebon, dengan nomor telepon 0851 5626 8390 dan Instagram @bakwan_koi, email bakwan_koi@gmail.com. Bakwan koi juga memiliki visi, yaitu menjadikan bakwan koi sebagai usaha merakyat dengan berbagai varian produk untuk memuaskan para konsumen. Dan misinya yang pertama itu menghasilkan produk yang berkualitas dari bahan-bahan yang higienis dengan penyajian yang lebih kekinian demi kepuasan konsumen.
Yang kedua itu jajanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga memberikan pelayanan terbaik, dan yang terakhir itu memberikan cita rasa yang lezat. Tujuan saya membuat bisnis pen bakwanku yang pertama tentunya mendapatkan profit sebesar-besarnya, dan yang kedua membuka lapangan kerja. Selanjutnya yang ketiga itu produk and service. Bakwan Koi ini menghasilkan, atau produk yang dihasilkan oleh bakwan Koi tersendiri ada 4 varian, yakni maksudnya itu 4 varian, yaitu topping dari bakwan tersebut. Yang pertama itu ada topping udang rebon, yang kedua topping ikan teri, yang keempat topping potongan sosis, dan yang yang ketiga itu potongan sosis, dan yang keempat pedas rawit. Nah, selanjutnya itu marketing and sales plan. Ketika menjalankan bisnis ini, maka target konsumen kami yakni semua kalangan masyarakat. Artinya mencakup usia atau masyarakat mulai dari tingkatan kelas menengah, atas maupun bawah, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Harganya pun yang ditawar juga bersaing, mulai dari 2.000 rupiah per pieces dari berbagai banyak varian topping. Nah, pemasaran bakwan Koi juga memanfaatkan jasa sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan tentunya layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GoSend. Nah, selanjutnya ada strategi and implementation. Yang pertama itu selalu menjaga kualitas rasa dan tekstur dari bakwan Koi sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua itu selalu mendengarkan kritik dan saran yang diajukan oleh para konsumen agar bakwan Koi dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, menetapkan harga yang bersaing dengan tetap memperhatikan bahan baku yang digunakan. Yang keempat, penjualan melalui sosial media @bakwan_koi dengan menampilkan foto bakwan kekinian yang menarik serta menampilkan testimoni dari setiap konsumen yang sudah mencoba bakwan kekinian, sehingga dapat menarik konsumen lainnya untuk mencoba bakwan kekinian ini. Dan yang terakhir itu mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap menjaga tata krama. Selanjutnya itu ada manajemen tim. Nah, dalam usaha ini kami menggunakan 2 orang tenaga kerja yang masing-masing memiliki satu tugas. Yang pertama itu dalam hal memasak atau membuat adonan bakwan dengan cita rasa yang enak dan lezat. Kedua, memegang akun sosial media sosial atau mencatat pesanan dan kasir. Nah, selanjutnya ada financial plan. Nah, di sini saya membagi kebutuhan untuk permodalan usaha saya itu menjadi 2. Yang pertama itu modal awal atau kebutuhan jangka panjang seperti pembelian gerobak, kompor gas, spatula, pisau, talenan, dan lain-lain, yaitu totalnya 3.933.000. Dan yang kedua itu untuk 3 sampai dengan 7 harian atau kebutuhan jangka pendek seperti garam, tepung terigu, kucai, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain. Itu totalnya kisaran 378.500.
300.000, 780.000, 378.500. Oleh karena itu, modal awal untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang totalnya itu 4.311.500. Nah, penjualannya juga yaitu target perharinya itu 100 bakwan. Nah, dikali harga bakwannya itu 2.000 per bakwan, jadinya 200.000. Jadi total penjualan perharinya itu 200.000. Nah, untuk target satu bulannya yaitu 3.000 bakwan dikali harga per bakwannya 2.000 rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Nah, rencana pendapatannya itu penjualan per 7 hari penjualan per hari dikali 7 hari atau jangka pendek dikurangi 378.500 atau kebutuhan jangka pendek. Nah, hasil totalnya itu dibagi 2 pegawai atau 2 orang. Terus dikali 4 atau rentan waktu 1 bulan. Jadinya itu 200.000 dikali 7 sama dengan 1.400.000 dikurangi 378.500 yang jadinya totalnya itu 1.021.500. Nah, terus dibagi lagi menjadi 2, jadinya 510.750. Terus dikali 4 jadinya 2.043.000. Oleh karena itu didapatkan perhitungan pendapatan neto atau per bulan yang didapat dari setiap orang nominalnya adalah 2.043.000. Nah, selanjutnya itu appendage atau lampiran. Nah, di sini kita bisa lihat logo bakwan koi, logo gerobak warna putih hitam abu-abu, dengan di bawahnya ada tulisan bakwan koi dan waktunya itu Since 2020. Nah, di sampingnya juga ada dokumentasi produk kami yang telah disajikan atau gambaran umum lah. Dan yang di atasnya itu gambaran dalam proses pembuatan bakwannya sendiri seperti apa. Nah, sekian, terima kasih. Sekian pemaparan bisnis plan yang telah saya buat. Bila mana ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.